Sepanjang bulan Februari ini sudah kita akan belajar tentang iman para tokoh, saudara ya, tokoh-tokoh di Alkitab, sehingga saudara kita bisa dapat meneladani kehidupan mereka ya. Nah, khusus hari ini sudah kita akan belajar tentang iman dan tindakan dari seorang tokoh yang bernama Musa. Nah, saudara, kalau ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan Musa, saudara, maka ini adalah gambaran dari perjalanan kita sebagai orang percaya ya, yang mengikut Tuhan. Karena kita juga sudah adalah disebut sebagai Israel, tapi Israel rohani ya. Jadi saudara, kalau kita melihat Musa memimpin bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan, ini juga adalah gambar kita, saudara, menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita akan baca dari ayat 23 sampai 29, saudara ya. Kita akan baca dalam kitab Ibrani secara bergantian. Saya akan baca, saudara, dari 23 dan 30 baca ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan pasta dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, saudara kasih Tuhan, tokoh yang kita bicarakan ini, saudara, adalah seorang Musa yang diutus oleh Tuhan. Dan dia bukan sekedar seorang pelayan Tuhan saja, saudara, atau suruhan Tuhan, melainkan dia memiliki gaya hidup yang selalu bertindak atas iman ya. Jadi dia bukan bertindak atas kemampuan dan juga kemauan dia sendiri. Karena kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 3, pasal 4, maka ketika Tuhan itu memanggil Musa untuk diutus menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel, dia tidak berani, sudah ya. Dia takut. Dia berkata, oh jangan aku, sudah suruh aku Tuhan, aku nggak pandai bicara, aku nggak bisa buat apa-apa ya. Tetapi saudara, ketika Tuhan memperlengkapi dia ya dengan tanda-tanda yang ajaib, saudara, maka dia mulai percaya kepada Tuhan ya. Sehingga saudara, dia bertindak bukan atas kemampuannya, tapi dia bertindak atas kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan. Nah, dari simpul itu, saudara, saya tulis di situ, Musa adalah sosok yang bertindak dalam iman. Ya, setiap kali ia melakukan apa saja, selalu didasarkan iman kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudara, menjadi renungan bagi kita bersama. Kita mau contoh kehidupan Musa ini, saudara, bahwa dalam seluruh tindakan, ya, tindakan itu apa? Action yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu berdasarkan iman. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga, saudara, apapun yang mau kita kerjakan dan lakukan, kita harus bertindak dalam iman. Apa itu iman? Iman sesuatu yang belum kita lihat. Kalau belum kita lihat, itu namanya iman. Kalau sudah lihat, itu kita tidak bicara iman nanti. Ya, jadi saudara, ketika Musa ya berjalan bersama dengan Tuhan, dia melihat bahwa Tuhan menyuruh dia, tapi belum ada apa-apa. Tapi ketika dia berani melangkah, ya, maka saudara, dia melihat mukjizat Tuhan itu terjadi. Jadi dalam kehidupan kita pun juga begitu, saudara.
kita harus betul-betul ambil tindakan kita di dalam kehidupan kita, masa depan kita, ya, bahkan juga untuk kehidupan kita hari lepas hari itu harus berdasarkan iman, ya, sehingga sudah kita akan melihat mujizat dalam kehidupan kita. Nah, iman next itu membawa hal-hal baru di dalam kehidupan Musa, sudah, ya. Iman juga membuat Musa bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan, ya. Jadi saudara, dia tidak mendahului kakinya, ya, tapi justru saudara dia itu menunggu, ya, kapan Tuhan itu berbicara, dia jalan. Ketika Tuhan berfirman, ya, maka saudara dia melangkah. Belum ada, ya, tapi Tuhan suruh dia berjalan, dia jalan, saudara, ya. Sehingga dia bisa dapat melihat, ya, kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan Musa secara pribadi dan juga bangsa Israel yang dia tuntun itu. Jadi juga Tuhan suruh dia jalan, belum ada, ya, belum ada yang terjadi, tapi dia disuruh melangkah, saudara. Nah, ketika dia melangkah, di situ mujizat Tuhan, ya, luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani menulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, yang kita dapat menemukan dia di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan di dalam kitab Bilangan. Maka kita lihat saudara bahwa apa yang dilakukan Musa itu semuanya karena iman, ya, karena iman kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Dia melihat saudara bahwa ketika bangsa itu mulai tidak taat, apa yang terjadi saudara, maka Tuhan menghukum mereka, ya, Tuhan menghukum mereka. Apalagi ketika Tuhan suruh Musa mengutus, ya, ada 12 orang dari setiap suku untuk pergi melihat tanah perjanjian itu. Maka apa yang terjadi saudara? 10 orang mengatakan bahwa tidak mungkin kita masuk ke tanah itu. Memang tanah itu subur, berlimpah susu dan madunya seperti kata Tuhan. Tapi kita lihat orang-orang di situ sangar-sangar semua. Tapi 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb, ya, mereka berkata, tidak, kita akan masuk ke situ karena Tuhan sudah berikan tempat itu bagi kita. Secara voting, yang 2 orang pasti kalah dengan suara 10. Tetapi saudara, yang 10 itu Tuhan hukum, ya, karena mereka tidak percaya. Nah, Musa dia percaya kepada Tuhan, begitu juga dengan Yosua dan Kaleb. Sehingga saudara, mereka melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, apa saja yang menjadi tindakan dari Musa, saudara, sehingga dia boleh dapat mencapai, ya, berkat Tuhan itu di dalam kehidupannya, ya. Tindakan-tindakan apa saja, ya, yang dilakukan oleh Musa sebagai akibat dari imannya itu. Yang pertama, saudara, itu dia memandang kekal, ya. Nah, saudara, Musa tidak memandang apa yang sedang dialami di Mesir itu sebagai kenyamanan yang harus dipertahankan. Nah, kalau kita baca saudara dalam kitab Keluaran, maka Musa itu diambil oleh putri Firaun ketika orang tuanya berusaha untuk menyembunyikan selama 3 bulan, ya, bayi Musa itu, saudara, karena Firaun mengatakan bahwa setiap anak-anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Maka saudara, orang tuanya menyimpan, dan setelah itu setelah habis 3 bulan, maka orang tuanya itu menaruh di sungai Nil. Dan ketika putri Firaun ada di sana, dia mengambil Musa itu, saudara, untuk jadi anak angkatnya. Dan dia dibesarkan dan mendapat pendidikan, ya, mendapat fasilitas, mendapatkan kehidupan, mendapatkan kenyamanan yang enak di Mesir. Nah, itu sudah ada gambaran tentang dunia, ya. Nah, dunia sekarang ini, saudara, menawarkan kenyamanan. Dunia hari ini menawarkan keinginan, menawarkan yang namanya kesenangan, ya, di dalam kehidupan manusia. Tapi hari ini kita boleh dapat belajar dari Musa, saudara. Musa mendapat kesempatan untuk dia bisa menikmati
ya, keindahan, menikmati kesenangan, kenyamanan, fasilitas yang ada di Mesir. Tetapi saudara, dia tidak melakukan itu. Dia tidak ambil itu, saudara. Justru, ya, sebaliknya Musa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan untuk bersedia, ya, dalam tanda kutip saudara, mengalami sengsara bersama dengan orang-orang Israel. Ya. Kenapa saudara? Karena dia menganggap bahwa penderitaan yang ada di dunia ini sementara dialami. Sementara saudara ada yang namanya kenikmatan yang lebih kekal, yang lebih lagi yang paling utama. Itu yang dia mau raih. Dia berpikir saudara bahwa nanti kalau aku menikmati ini, kemewahan yang ada di Mesir ini cuma sebentar saja. Berapalah lamanya? Habis itu nanti aku binasa. Itulah yang ada di dalam pikirannya. Nah, iman yang kepada Tuhan itu saudara membuat Musa dia memandang kepada yang kekal. Memandang kepada hal yang kekal, bukan kepada yang sementara. Ya. Dan saudara, ini menjadi gambaran bagi kita supaya orang percaya, supaya kita boleh dapat melihat bahwa dunia ini menawarkan kesenangan. Dunia ini menawarkan yang namanya, ya, kenikmatan. Ya. Tubuh ini langsung kontak saudara dengan hal-hal duniawi. Tapi ini menjadi sebuah perlindungan bagi kita saudara, itu berapa lama? Tidak lama, sebentar saja. Karena nanti ada yang menanti kepada yang namanya kekekalan. Apakah kita berada di tempat yang kekal surga atau di neraka? Tapi itu sama-sama kekal. Tapi yang satu nikmat, enak, hati kita bahagia. Tapi yang satu lagi kita menderita selamanya. Ya. Nah, hari ini saudara, dunia seperti magnet menarik kita saudara untuk supaya kita bisa dapat ikut, ya, seperti orang-orang pada umumnya sudah mereka menikmati kesenangan. Oh, enak sekali, apa saja yang mereka kerjakan, ya, segala sesuatu bebas. Itu dunia kita hari-hari, ya. Tapi saudara, ini ingat bahwa itu semuanya adalah sementara saja. Tetapi nanti tiba nanti hukuman yang akan datang menimpa, kita nggak bisa lagi balik. Jadi saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 18 Paulus berkata, sebab kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, saudara. Mari kita memandang yang tak kelihatan. Apa itu? Itulah surga. Ya. Itulah kerajaan surga, kekal yang Tuhan mau berikan bagi kita. Sementara dunia ini saudara adalah tempat persinggahan. Yang namanya persinggahan itu tidak pernah namanya lama. Singgah ya sebentar saja. Ya. Dunia ini pun juga sudah sebentar saja. Jadi Paulus punya kesempatan untuk bisa menikmati dunia, tapi dia memilih. Nah, ini dia saudara ya. Pilihan ini ada pada kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Dia memilih untuk bertahan menderita di dunia ini. Ya. Nah, yang namanya bertahan di dunia ini sudah kita menghadapi namanya tantangan, menghadapi yang namanya penyakit, menghadapi yang namanya tekanan, menghadapi yang namanya kesusahan. Itu semua sudah dialami di dunia. Tapi itu jangan sampai membuat kita juga saudara menjadi mundur oleh karena begitu banyak persoalan silih berganti datang dalam hidup kita. Tapi justru sudah semakin harus memacu kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Ya. Jadi dalam Ibrani 11 ayat 26 itu bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Yang dengan kata lain sudah, Musa punya kesempatan menikmati semua harta Mesir,
Nah, itu gambaran dari dunia. Punya kesempatan untuk bersenang-senang, agak peduli, yang penting aku nikmati. Tapi itu sudah tidak dia lakukan. Justru dia beriman untuk memandang kepada yang namanya kekekalan. Ada yang lebih luar biasa, itu kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang ada di dalam pikiran Musa. Nah, ini menjadi pelajaran rohani bagi kita, saudara. Dalam kita menjalani hari-hari kita, dunia kita ini singkat, tapi dunia kita ini juga sudah bagikan seperti magnet untuk menarik perhatian kita, pandangan kita untuk tidak kepada Tuhan, tapi kepada kesenangan dunia. Dan ini menjadi terang, saudara. Ya, menjadi terang. Ya. Ketika orang di hutan sana sudah memasang jerat untuk menangkap hewan, ya, apakah itu babi hutan, apakah itu ya segala macam, itu pasti dikasih makanan yang enak, kan begitu, saudara. Umpan yang enak. Tapi yang jelas ada jerat yang akan mengikat hewan yang mau target yang mau diambil, kan begitu, saudara. Begitu juga dunia. Iblis menawarkan, ya, tawarkan, saudara. Sehingga saudara, ada banyak orang terjebak dan akhirnya mengikuti. Mereka tidak pandang kepada kehidupan yang kekal. Sementara dunia ini, ya, begitu singkat, ya, tidak ada kesempatan lagi. Ya. Sudah seperti hari-hari ini, tahun untuk orang berlomba-lomba mengikuti kontestasi, saudara. Nah, mereka sudah ingin meraih untuk bisa kau nanti duduk di sana. Nah, mereka sudah kalkulator, ya, pasti ini nanti dapat segini penghasilanku, nanti kembali nanti apa yang sudah kukasih itu dan segala macam, sudah dibayarkan itu, sudah. Nah, itu sebabnya orang berusaha bermacam cara supaya bisa berlomba untuk duduk di situ. Bahkan kalau bisa sudah kan mereka langsung pakai kuasa gelap, ya. Mereka lempar, ya, kuasa gelap itu sudah untuk ditujukan kepada orang-orang yang menjadi saingan mereka. Kalau mereka tidak di dalam Tuhan, tembus itu, ya. Dan itu sudah banyak terjadi, ya. Belum sampai, ya, kepada yang namanya pemilihan. Pemilihan masih hari Rabu nanti, ya. Tapi ada orang-orang yang berguguran, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka bersaing. Sampai orang-orang yang tidak percaya itu pakai kiriman. Mati sudah. Ya. Itulah orang dunia. Ya. Tidak di dalam Tuhan sudah langsung, ya, mereka binasa, sudah. Kenapa? Karena dunia ini inilah, ya, mereka berlomba-lomba, bermacam cara, sudah, untuk mendapatkan posisi itu apa itu? Kesenangan yang sementara ini. Jadi kita sudah sebagai orang percaya, bukan Tuhan larang kita untuk menikmati berkat, bukan. Tapi yang jelas Tuhan mau, saudara, supaya pandangan kita, iman kita ingat bahwa tempat ini sementara, tapi ada dunia baru yang Tuhan mau siapkan, dan itu yang harus kita persiapkan selama kita hidup. Itu kita benar-benar, ya, sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan selama kita ada di dunia. Supaya nanti tempat itu benar-benar tersedia bagi kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Musa memiliki keberanian, ya. Nah, saudara, sebelumnya Musa dia tidak berpengalaman dalam memimpin. Apalagi yang dia pimpin itu bangsa Israel yang lebih daripada 2 juta orang, ya, lebih, saudara, ya. Nah, apalagi orang-orang Israel yang dia pimpin itu punya pemikiran, punya mindset, itu sudah betul-betul mindsetnya orang-orang yang terjajah, ya, orang-orang yang sudah diperbudak. Dan mereka bukan diperbudak cuma sebentar, 400 tahun lamanya mereka diperbudak, ya. Dan itu membuat pikiran mereka menjadi dalam tanda kutip kolot, menjadi terbelakang, mudah emosi, ya.
yang negatif semua pikirannya. Itu bangsa Israel kalau kita baca di dalam kitab Keluaran. Ya. Jadi itu sudah ketika mereka melihat ya bahwa bangsa Israel itu dikejar sama Firaun dari belakang, di depan ada laut, kiri kanan ada padang gurun. Ya, maka pikiran mereka, Musa, di Mesir banyak kuburan. Kenapa kau menguburkan kami di laut ini? Ya, pikiran yang negatif. Padahal sudah Tuhan mau menunjukkan sebuah mujizat yang besar dalam kehidupan mereka. Ya, tapi saudara, tidak gampang. Ya. Makanya saudara, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu bermatian semua selama 40 tahun Tuhan habiskan. Ya. Mati mereka itu semua orang-orang yang kolot yang sudah lama di Mesir. Jika sudah waktu zaman zaman Yosua, maka itu orang-orang yang sudah lahir di tengah jalan yang di padang gurun. Nah, pikiran mereka tidak sama lagi dengan orang tua mereka, dengan opung mereka, saudara. Ya. Sekalipun mungkin ada sedikit yang masih negatif, tapi yang dipimpin oleh Musa ini semuanya orang-orang yang curigaan semua, saudara. Ya. Yang tidak mudah percaya akan Tuhan. Ya. Mereka kerjanya melawan aja, saudara. Ya. Tapi saudara, dia Musa di sini dalam ayat ini dia berani, saudara. Ya. Dia berani membawa mereka, menuntun mereka, saudara, karena dia punya iman bahwa bangsa ini harus aku bawa untuk ketemu dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, dia memiliki keberanian di tengah-tengah kelemahan yang dia miliki. Jadi ini yang luar biasa, saudara. Kita mungkin dipandang orang lemah, tidak tahu apa-apa, ya. Tidak ada yang bisa dilihat nilai plus dalam hidup kita. Tapi saudara, ketika kita menjadi orang yang bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang yang lebih berani dari pahlawan. Nah, itu yang harus ada kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita melihat saudara di dalam kitab Keluaran, Bilangan dan Ulangan, kita tidak melihat bahwa Musa ya melarikan diri dari memimpin bangsa Israel, itu tidak, saudara. Ya. Tapi justru sudah dia terus optimis untuk membawa bangsa itu dekat kepada Tuhan, sekalipun sekalipun saudara, orang-orang yang dia pimpin itu, saudara, itu tidak senang sama dia, curiga sama dia. Dan yang paling mengerikan, saudara, adalah saudaranya kandung pun juga curiga sama dia. Siapa itu? Miriam dan Harun, saudara. Sehingga saudara, Tuhan marah kepada kedua orang ini. Sebab mereka tidak tahu, bahwa mereka pikir bahwa bukan hanya sama wajah Tuhan bicara sama aku juga, Tuhan bisa bicara. Ya. Tapi Tuhan memarahi dua orang ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah tunjuk Musa. Jadi semua orang-orang yang curiga sama Musa ini sudah mati semua. Ya. Kenapa, saudara? Karena mereka pikiran yang negatif, kolot, tidak berkenan kepada Tuhan. Jika sudah Tuhan marah, jika Tuhan menunjukkan, ya, berkali-kali Tuhan menunjukkan, saudara, bahwa ini orang yang aku utus, ini orang yang aku pilih untuk memimpin, jadi satu orang pun tidak bisa menggeser Musa. Lewat itu, saudara, lewat mukjizat yang Tuhan perlihatkan kepada Musa, membuat dia berani, saudara, untuk betul-betul yakin membawa bangsa Israel itu sudah masuk kepada tanah perjanjian. Ya. Ini yang dia miliki, keberanian. Jadi saudara, bagi kita orang percaya, kita pun juga harus memiliki keberanian dalam hidup kita. Berani kita melangkah, saudara, untuk segala sesuatu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita.
Ketika kita berdoa, Tuhan berkatilah keluargaku, berkatilah rumah tanggaku, maka sudah kita harus punya pandangan yang luas. Oh, aku percaya tiap hari aku diberkati, aku percaya diberkati, usahaku diberkati, rumah tanggaku diberkati. Nah, itu perkara iman yang membuat kita saudara untuk selalu berani bersyukur, berani berkata dengan iman positif, perkatakan. Nah, itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus memiliki keberanian karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, aku percaya bahwa aku pasti diberkati oleh Tuhan. Itu kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Karena yang jelas iblis akan selalu mengintimidasi kita. Dia akan berkata di dalam pikiran kita, memangnya betul kau umat Tuhan, memangnya kau betul-betul kau orang percaya sama Tuhan, kau merasa pikiranmu aja itu. Nah, itu iblis akan mengintimidasi. Memangnya kau sudah layak di hadapan Tuhan. Nah, iblis akan melemahkan itu. Mari kita sudah mau betul-betul percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah memberkati kehidupanku. Nah, ini sudah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Dalam Ibrani 11:27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi saudara, karena iman dia tinggalkan Mesir. Dia tinggalkan semua yang namanya kekayaan kenikmatan itu, saudara. Dia tidak takut akan murka raja. Apa ancaman raja itu? Kalau kau pergi, kau tidak dapat apa-apa, kau tidak akan kami akui dan segala macam. Itu kata Firaun. Tapi dia tinggalkan. Dia berani meninggalkan itu karena dia percaya Tuhan yang akan memberkati dan menyertai kehidupan. Nah, di dalam Keluaran 4 kita akan baca, saudara. Saya baca 11, nanti sudah baca 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi saudara, dengan kalimat inilah saudara, maka Musa dia berani untuk membawa bangsa Israel dekat kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu, akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi saudara, dia berani. Sekalipun saudara dia belum pernah memimpin bangsa itu, dia tiba-tiba datang, dia sampaikan bahwa Tuhan sudah berfirman kepada, ayo kita keluar dari Mesir, kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, orang yang dia bawa itu bukan orang yang mudah percaya, bukan orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah dijajah. Sudah tahu kalau pikiran yang sudah dijajah itu nggak ada lagi pikiran yang terbuka. Itu ibarat seperti katak dalam tempurung. Dunia ini sempit bagi mereka. Sempit. Untuk disuruh melihat mujizat itu nggak bisa. Karena itu kalau kita baca dalam kitab Keluaran Bilangan, maka Musa itu selalu bertengkar dengan orang Israel. Dan mereka tidak mudah percaya kepada Tuhan. Mereka mau kalau bisa di depan itu dulu ada, baru mereka percaya. Saya bisa begitu. Ya, itu suatu mereka melawan aja kerjanya, sudah. Kenapa? Karena mereka sudah diperbudak. Dosa sudah memperbudak mereka, sudah, sehingga pikirannya tidak bisa terbuka. Jadi yang dibawa oleh Tuhan itu keluar dari Mesir itu, sudah, itu semuanya pikirannya terbelakang, pikirannya kuno, tidak modern, sudah. Ya. Tidak hanya saudara, Tuhan binasakan mereka semua di sini. Jika saudara, Tuhan membela Musa sebagai hambanya, sudah, yang membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Jadi mari kita memiliki keberanian dalam hidup kita, saudara.
supaya Tuhan memberkati kita. Mujizat Tuhan terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Hari kita mau berani melangkah. Ya, jadi apapun yang kita sudah doakan saudara, kita mau melangkah, maka mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, tindakan iman yang dilakukan oleh Musa, saudara, yaitu dia mengerjakan ketaatan. Ya, ketaatan, saudara. Nah, Tuhan menyuruh, ya ini sebelum keluar dari Mesir, mereka disuruh oleh Tuhan, saudara, supaya setiap pintu rumah mereka itu dikasih tandanya. Nah, Tuhan berkata, hari ini aku mau turun ke Mesir, dan aku akan membinasakan semua anak sulung orang-orang Mesir. Karena bangsa Mesir melarang anak sulungku untuk datang kepada Tuhan. Jadi Israel, Yakub itu saudara, itu posisinya menjadi anak sulung. Ya, ketika berkat itu diambil, ya kita background sebentar, dua anak dari Ishak, Esau dan Yakub. Dan Esau sebenarnya anak sulung, tapi karena dia jual hak kesulungannya itu sudah, maka posisinya pindah jadi kepada Yakub. Yakub itu diganti namanya jadi Israel, maka Israel itu sudah disebut sebagai anak sulung, posisinya ganti sudah. Ya. Dan Tuhan berkata kepada Firaun, kepada Mesir, bahwa anakku itu harus beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, Firaun menghambat, ya, tidak mengizinkan, ya, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menghukum mereka dengan tulah 10 tulah. Dan tulah yang terakhir itu, saudara, adalah Tuhan menulaki orang Mesir itu dengan kematian anak sulung. Anak pertama, mulai dari anak pertama Firaun sampai kepada anak tahanan. Ya. Jadi saudara, semua anak yang namanya terhitung anak sulung dari seluruh orang-orang Mesir itu mati semua. Termasuk anak-anak yang orang tuanya itu ditahan di penjara. Nah, anak sulungnya itu mati. Tapi dengan cara Tuhan akan membinasakan setiap rumah-rumah yang ada anak sulung itu yang tidak ada tanda darah. Ya. Tanda darah ini bicara tentang penebusan arti secara rohaninya. Nah, mereka diperintahkan untuk mengoleskan di ambang pintu rumah mereka, supaya malaikat maut itu jangan datang ke situ tapi melewati rumah itu. Nah, saudara, Musa mengerjakan ketaatan ini, saudara, dan memerintahkan kepada orang-orang Israel supaya mereka melakukan. Nah, saudara, ini enggak gampang. Ketika sesuatu disuruh saudara untuk melakukan, karena kalau saudara di dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya kebimbangan. Mau apa mas? Apa bisa? Ya? Apa mungkin? Nah, kan begitu saudara. Selalu ada pertimbangan di dalam pikiran kita. Selalu ada hal-hal yang kita pikir, itu mungkin. Ya, mana ada sekarang ini seperti ini. Mana mungkin aku bisa diberkati Tuhan. Dari mana caranya Tuhan menolong aku? Dari mana, lewat mana Tuhan mau memberkati kehidupanku? Apa yang harus aku dapat? Kalau begini modelku, sudah terlambat. Dari mana nanti sumbernya kami mau diberkati? Dari mana sumbernya nanti kami bisa punya ini dan punya itu? Nah, selalu ada saudara-saudaranya pikiran-pikiran yang membuat kita jadi bingung. Tapi saudara, dari Musa ini kita belajar supaya kita taat, saudara. Ketika kita mentaati firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, saudara. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Yang Tuhan mau itu adalah ketaatan. Ketaatan itu, saudara, adalah sesuatu action, tindakan yang dilakukan di mana kita belum melihat, tapi kita percaya. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan ini, kita tahu saudara bahwa tindakan kita ibadah itu adalah menyenangkan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu pasti memberkati kehidupan kita. Ketika kita menomor satukan Tuhan di dalam hidup kita, saudara, maka ini adalah tindakan dan alasan untuk Tuhan itu memberkati kehidupan kita.
Ada banyak di dalam kehidupan kita, saudara, kita selalu mementingkan hal dunia dulu. Nah, nanti dulu Tuhan, nanti aku bisa berdoa. Mungkin nanti malam aku nanti bisa berdoa. Jadi kita selalu tunda. Padahal saudara, kalau kita taat, maka itu adalah nilai plus untuk Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Ya, kita selalu mengerjakan hal-hal duniawi dulu baru Tuhan. Nah, itu tidak boleh, saudara. Tuhan mau saudara supaya kita taat itu dari hal-hal yang kecil, dari kesetiaan kita beribadah, dari baca firman, dari ketaatan kita berdoa. Kita selalu takut kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Ketika datang orang, sudah nggak bisa lagi kita ibadah, datang orang, sudah datang tamu, ya, nggak bisa begitu, saudara. Ya. Kita harus betul-betul menyenangkan Tuhan. Aku mau taat untuk mengasihi Tuhan. Orang-orang di luar sana sudah ada keyakinan sana, siapapun datang ketika sudah waktunya ibadah dia akan tinggalkan. Kenapa saudara dia mau utamakan Tuhan? Jadi kita pun juga begitu, saudara. Taat adalah sumber untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau mengerjakan itu, saudara. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa nanti aku tunda dulu, nanti aku kan besok aku bisa berdoa, nanti aku bisa berdoa. Tidak ada begitu, saudara. Tidak akan dapat apa-apa. Jadi kita harus betul-betul mengerjakan ketaatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, saudara. Maka Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara, Abraham juga dia diberkati oleh Tuhan oleh karena ketaatannya. Dia bersedia meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim itu, saudara, untuk pergi berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti aku akan kasih sama lu tanah. Ya, dia ikut, saudara. Dia ikut. Dia percaya, ya, Tuhan itu pasti memberikan. Nah, ini nanti, ini semua yang kau lihat ini semua nanti jadi milikmu. Betul, saudara. Dia berpikir bagaimana ini jadi milikku sementara anakku belum Tuhan kasih. Tapi dia percaya, saudara. Dan waktu Tuhan katakan itu, kalau dia minta-minta bisa kau hidup, nggak bisa. Begitulah nanti banyaknya. Tapi dia taat, dia percaya. Maka Tuhan berhitungan itu sebagai kebenaran. Nah, kita juga begitu, saudara. Ya, mari kita mau taat kepada Tuhan, karena janji Tuhan yang menolong kita untuk memberkati kita, bukan untuk kita aja, tapi untuk generasi kita, untuk ke depan. Maka untuk mendapatkan berkat Tuhan itu dimulai dari ketaatan. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau tidak taat, saudara, kita tidak akan bisa, ya, mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan mau kita taat, saudara. Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Taat itu berarti kita patuh kepada perintah Tuhan. Ya. Ketika kita patuh kepada perintah Tuhan, maka kita akan menikmati, ya, berkat itu dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran 12 ayat 24 sampai 28, saudara. Ya. Di situ dikatakan, Keluaran 12. Ya, kita sama-sama baca itu, saudara, yang di layar kuning itu. 1, 2, 3. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Bagilah orang Israel dalam berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mereka melakukan. Ketika Tuhan perintahkan untuk mereka buat tanda-tanda itu di ambang pintu rumahmu masing-masing. Ketika nanti aku jalan, aku akan melewati setiap rumah yang ada tandanya. Jadi Tuhan tidak akan menulai itu. Tapi yang tidak ada tandanya, ya, maka mereka akan binasa.
Nah saudara, orang-orang Israel di sini dikatakan saudara, mereka lakukan, mereka berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, nah, kita mencatat saudara bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mati karena mereka mentaati firman Tuhan. Mereka buat tanda-tanda itu di ambang pintu rumah mereka. Nah ini saudara memberikan gambaran rohani bagi kita saudara, bahwa yang namanya kuasa kegelapan setan itu saudara hari-hari ini itu datang untuk mengacaukan setiap rumah-rumah, mengacaukan setiap rumah tangga. Tapi bagi kita yang menuruti firman Tuhan, yang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak akan ada yang namanya kebinasaan, tidak akan ada yang namanya kuasa-kuasa kegelapan itu. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, saudara. Taat kita terhadap firman Tuhan, taat untuk kita berdoa, taat untuk kita bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ada perlindungan dari Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Supaya ada pembelaan dari Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Miliki sudah, kerjakan ketaatan itu sudah dalam kehidupan kita, supaya kita boleh dapat alami mujizat Tuhan. Yang keempat sudah terakhir, Musa mengalami keajaiban dari Tuhan. Ya, sudah pada akhirnya iman yang menuntun kepada cara pandang yang benar. Ya, keberanian dan ketaatan kepada Tuhan itu membuahkan mujizat besar sudah. Ya, Musa membawa bangsa Israel itu melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Tuhan berkata kepada Musa, hari ini aku akan membuat orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu percaya bahwa kau itu aku utus. Ya, ketika dia sudah berdiri di depan laut terbelah itu sudah, sementara orang-orang Israel yang ikut itu sudah marah-marah, sudah ngomel-ngomel. Mereka mungkin sudah pada cakap kotor, mereka pasti sudah pada bersungut-sungut, matilah kita sebentar lagi, habislah kita, sudah sampai di sinilah mungkin kita gak akan bisa lagi kita hidup, udah di sini kita mati. Itu Mesir ada di belakang, Firaun sama tentangannya, dia sudah bawa kuda dengan cepat, matilah kita semua di sini karena orang-orang Israel. Tapi Musa dia menaikkan tangannya. Dia belah itu laut sudah. Ya, karena dia percaya bahwa Tuhan yang sudah ada di depan. Ya, itu tiang awan, tiang api itu sudah dari belakang bergeser ke depan. Ya, memimpin orang-orang Israel itu sudah dan membelah laut itu. Sehingga saudara, laut itu bisa tiba-tiba kering di tengah mereka jalan. Ya. Jadi saudara, ketika kita beriman, ada keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Itu apa? Ada suatu jalan yang tak mungkin bisa terbuka, tapi Tuhan bisa siapkan jalan sama kita. Itu harus kita percaya, saudara. Ya. Bagi dunia jalan buntu, nggak akan bisa ada orang lewat di situ. Namanya saja jalan buntu. Kan begitu sudah. Orang bangsa Israel juga sudah mengalami itu, sudah terkepung. Di depan ada laut, di kiri kanan ada padang belantara, di belakang ada Firaun. Mau lari kemana? Memang betul-betul mati secara logika. Ya. Itu sebabnya Firaun dia betul-betul mengejar dengan semangat, karena mereka tak akan mungkin lolos lagi. Nah, Tuhan sanggup untuk buka jalan bagi kita, saudara. Tuhan itu pembuat mujizat, ajaib Tuhan itu. Mari miliki pemahaman dan pandangan itu di dalam pikiran kita, saudara. Kalau di dalam pikiran kita, kalau kita mengatakan bahwa dari mana caranya Tuhan menolong, memang Tuhan itu ajaib, tapi sama aku kayaknya nggak ajaib, kita tak akan dapat mujizat, saudara. Ya. Jadi harus ada di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu ajaib. Ganti pola pikir kita yang mengatakan, dari mana Tuhan bisa menolong, dari mana Tuhan bisa membuka jalan.
Tapi kita percaya Tuhan itu baca, miliki sudah, ya, miliki. Itu sebabnya saudara kami berdoa sudah setiap hari, Tuhan tolong supaya Tuhan berkati ini pelayanan tempat ini. Ya. Karena orang saudara berpikir secara logika, itu ada banyak suara-suara mengatakan, kalau masuk ke dalam, aduh susah, nanti orang tidak akan bisa melihat tempat ini dan segala macam, banyak segala macam. Secara logika, oh iya betul ya. Tapi Tuhan, jangan tanda-tanda Tuhan itu mau memindahkan itu kemana gitu, sudah nggak ada. Tetapi, ya. Dan Tuhan minta kita saudara untuk kita bisa dapat betul-betul percaya. Nah, itu sudah. Ya, menunggu ini yang namanya lama, kan begitu sudah. Ada istilah namanya menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kalau dibilang bosan, tapi lebih bosan lagi sudah. Ya, kan begitu. Kalau disuruh meninggalkan, atau bisa lebih cepat pun sudah, lebih sigap kaki ini kalau bisa tinggalkan aja, kan begitu sudah. Ya, karena tidak ada untungnya sudah. Ya, kalau bisa secara logika, bukan ada hal-hal yang mau kita besar, tidak ada. Justru banyak yang kita keluarkan. Ya, begitu sudah. Banyak yang kita keluarkan. Ada berkat bukan kita makan sudah, kita beli ini, kan gitu sudah. Ini kita beli. Justru ya sudah yang kita lakukan, kita mau berbagus satu persatu. Ya. Walaupun belum semua saudara ya. Tahun ini kita akan perbaiki lagi bahan kita buat bagus lagi. Bukan mau ambil untung saudara, ada untung justru kita berdiri keluarkan. Tapi kita percaya Tuhan untuk membuat mukjizat. Ya, karena iman. Nah, untuk mengalami mukjizat itu saudara, ya, itu banyak hal-hal yang harus dihadapi. Ya, dan sudah sudah pikirkan itu saudara, ada beberapa yang saya mau tulis, ya, untuk bisa dapat jadi memori saudara ya, di dalam pelayanan ini. Ya. Sedang mengingat-ingat setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi di pelayanan ini, hambatan-hambatan, tantangan, persoalan dan orang-orang silih berganti dari jemaat-jemaat yang kita hadapi. Ya, saudara, itu mau jadi kesaksian yang begitu sebenarnya, mau jadi kesaksian itu nanti biografi, gitu saudara. Karena kita menghadapi banyak tantangan saudara. Ketika saya siapkan ini saya ingat, oh iya banyak sekali ya, orang-orang yang ketika kita bawa, kita gembalakan, kita layani, ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang tidak, ada yang sungguh-sungguh, ada yang punya motivasi yang benar, ada juga punya motivasi yang menyimpang. Nah, itu banyak silih berganti di tempat ini. Ya. Tapi saudara, kita percaya bahwa satu hal yang kita yakini saudara, bahwa Tuhan mau supaya kita betul-betul fokus pandangan kita, ya, bahwa pelayanan ini dibuka adalah untuk saudara mempersiapkan orang-orang datang kepada Tuhan. Ya. Karena visi kita saudara Indonesia kita itu memberi makan, memberi makan secara rohani orang-orang saudara supaya mereka boleh dapat keselamatan dari Tuhan. Bukan makan gratis saudara, bukan. Ya. Tapi makan makanan yang rohani yang kita mau siapkan. Ya. Jadi saudara, kita pada akhirnya percaya bahwa kita akan mengalami keajaiban. Ya. Meskipun belum terlihat, karena itu sudah, tapi mujizat Tuhan pasti terjadi. Saya pikir-pikir, sudah,
Kan saya nggak butuh lagi yang namanya halaman parkir, karena parkir sudah ada di depan. Lapangan itu sudah tersedia kan, begitu sudah. Itu betul-betul disiapkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman pendeta ini, saya pun juga sudah begitu datang. Ketika mereka datang ke sini, nanti ini sempit segala macam. Tapi ketika mereka datang, luas ya Pak. Ada parkir ya, bebas di situ mau parkir. Pak, bebas mau di situ pun nggak apa-apa. Karena sudah gereja-gereja yang lain yang nampaknya strategis, tapi mereka tak punya lahan parkir. Gitu ya. Tapi kita ada Tuhan siapkan. Nah saudara, yang Tuhan mau ini pikiran kita, ya, mindset kita ini boleh dapat terbuka. Ya. Kalau kita punya iman dan kita mau bersedia untuk dituntun oleh Tuhan, saudara, maka Dia akan perbaiki kita, saudara. Mindset kita, pikiran kita ini. Untuk pikiran yang taat kepada Tuhan, untuk pikiran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh di belakang Musa itu, saudara, mereka tidak bisa berkata apa-apa ketika Tuhan buka jalan. Laut Teberau itu terbelah dua. Mereka berjalan, mulut mereka terkatup, dan sebelumnya mereka sudah bersungguh-sungguh berbeda-beda mereka. Ya. Lalu mereka lihat mujizat Tuhan, ajaib Tuhan itu terjadi. Itu mengajar mereka, saudara, untuk mereka bisa dapat betul-betul berpikir yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dalam kitab Amsal itu sulit sekali, saudara, untuk menghilangkan pikiran yang buruk itu, menghardik pikiran yang negatif itu nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Untuk mengusir itu di dalam pikiran kita itu nggak gampang. Jadi butuh doa khusus itu, saudara, untuk mengusir pikiran-pikiran yang negatif. Jadi itu sebabnya, saudara, kita sebagai orang-orang percaya kita belajar dari kehidupan Musa, ya, bahwa mereka itu betul-betul percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Yang terhitung itu cuma sedikit, Yosua dan Kaleb. Musa ini, saudara, yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Tapi yang lainnya, saudara, hanya sebagai komentator saja. Jadi mereka tidak melihat mujizat Tuhan, ya, di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya pikiran kita betul-betul terarah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh. Kita baca dalam Keluaran 14, saudara, ayat 13, 14, dan 31. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika dilihat orang Islam betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Ayat 13 menuliskan, saudara, Tuhan belum perintahkan Musa untuk membelah laut itu. Tapi Musa sudah berkata kepada mereka, percaya kepada Tuhan, tetap berdiri teguh, sebab bangsa Mesir yang kau lihat itu tidak akan kau lihat lagi itu selama-lamanya. Musa belum tahu apa yang dilakukan, tindakan apa yang harus dia buat. Dia belum diperintahkan untuk membelah laut itu, tapi dia sudah berkata kepada orang-orang Israel itu, percayalah kepada Tuhan. Bahwa orang yang kau lihat Mesir itu, lihatlah sekali lagi, karena itu nanti untuk terakhir kalinya kau lihat mereka. Dia percaya, saudara. Musa percaya kepada Tuhan. Beda dengan di dalam ayat 31. Mereka melihat Tuhan itu besar ketika sudah terjadi. Karena di situ dikatakan, saudara, percayalah mereka kepada Tuhan, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Itu bukan iman. Itu sudah lihat mereka kejadiannya, baru mereka percaya kepada Tuhan. Tapi lihat ayat 13, Musa belum lihat laut itu terbelah, tapi Musa sudah percaya bahwa Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Itu yang harus kita miliki.
bukan seperti yang di dalam ayat 31. Orang Israel itu jadi takut sama Tuhan setelah mereka melihat keajaiban. Tapi Musa yang percaya ada keajaiban yang Tuhan buat walaupun dia belum lihat. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara. Lengkapi pikiran kita, saudara, bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dengan otak kita yang hanya lebih kecil dari Pak Paul ini, saudara. Terbatas, memorinya pun tidak banyak di dalam otak manusia itu. Tapi saudara, Tuhan mau supaya kita lebih percaya Tuhan daripada akal kita. Kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia pembuat mujizat yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan itu dengan kesimpulan saudara, bahwa Musa itu mengalami mujizat Tuhan karena dia tekun dan taat atas firman Tuhan. Ya, tidak kenal lelah menghadapi karakter Firaun yang keras kepala, apalagi bangsa Israel, saudara. Tapi dia tetap konsisten untuk menyampaikan setiap firman Tuhan itu secara khusus, apalagi ketika dia diputus ya untuk mengadakan tulah-tulah yang diberitahukan oleh Tuhan itu, sudah sampaikan kepada Firaun, aku akan mengirimkan tulah nyamuk. Datang nyamuk, saudara, ya pukul dengan tongkat itu datang nyamuk. Hari ini Tuhan akan mencurahkan tulah hujan es, akan hujan es, ya. Jadi 9 kali, 10 kali sudah Tuhan itu mengutus Musa kepada Firaun, menghukum mereka sudah dengan tongkat. Dia terus berada dengan tekun dengan taat. Ya. Sekalipun Firaun itu sudah mengatakan, udah kau berdoa dulu sama Tuhan itu supaya aku aman, nanti aku kasih pun kau pergi keluar sama bangsa Israel. Bolak-balik sudah. Ya, Firaun itu bertobat tapi kumat lagi. Ya, tapi sudah Musa tak peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa dapat membawa bangsa Israel. Kata kuncinya sudah adalah tekun dan taat. Jadi ketika saudara dan saya, kita sama-sama tekun dan taat melakukan firman Tuhan, ya, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Langkah untuk bisa tekun dan taat, buang dulu pikiran-pikiran yang tidak benar, supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita, saudara, sesuai dengan kata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, yang dengan firman Tuhan mau dapat memberkati kita, saudara. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Mari kita sama-sama bagi yang membelah laut, yang terlukan badai, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan bagiku, bahwa kuat mujizat terjadi. Dan kami dari awal, haleluya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan kuasaku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Berserah kepadamu yang membelah laut, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan lagiku. Kau kuat mujizat
bisa terjadi. Katakan yang pembawa, yang lalu, yang teguhkan pada, yang mustahil bukan karena kuasamu yang tegak hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau kuat, ku bisa yang membelah laut yang benar, yang mustahil yang bukan jalan bagiku. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Oh terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau Yesus yang dahsyat, yang sanggup menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, semua bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Aku
jawab hati kami, Tuhan jawab pikiran kami, Tuhan jawab seluruh hidup kami. Roh Kudus, biarlah Tuhan yang bekerja sepenuhnya di dalam hidup kami. Kerjakanlah kemauan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh dapat taat, untuk kami boleh dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh dapat melihat mukjizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami bila pikiran kami selalu tidak percaya, kami selalu menggerutu, kami selalu bersungut-sungut, kami selalu bimbang dan ragu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau meneladani kehidupan Musa, memiliki iman yang percaya kepada iman yang besar, iman yang kuat, iman yang teguh, dan tidak tergoyah-goyah apapun juga, sehingga dia boleh dapat melihat mukjizat Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kami Tuhan, kami percaya kami akan melihat keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami ketika kami bertindak dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Sekalipun kami belum melihat, ada proses yang kami lewati, ada tantangan yang kami hadapi, tapi di balik itu semuanya ada mukjizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan persiapkan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan di dalam hati kami, pikiran kami. Roh Kudus juga Tuhan yang memberikan pemahaman pengertian lebih lanjut bagi kami buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, Tuhan tumbuhkan iman kami, percaya kami, pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita sudah diberkati firman-Nya dan kuasa-Nya yang sudah menjawab dan mengubah kita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.